Baik, selamat siang Pak. Saya Rofina Emilia Jelita, mahasiswa kelas A semester 4 jurusan Sosiologi. Baik, di sini saya ingin membahas masalah politik kebijakan yang merujuk pada negara kesejahteraan. Dan di sini saya ingin kaitkan dengan isu adanya keterlambatan dana bantuan sosial atau bansos terhadap korban COVID-19 ini. Sebelum kita mengarah ke hal tersebut, kita harus mengetahui dulu terkait dengan politik kebijakan. Kita ketahui bahwa eksistensi sisi politis dari sebuah kebijakan itu yang pada praktisnya mewarnai kehidupan manusia dimanapun mereka tinggal dan berada. Dan dari hal tersebut, di sini sebuah kebijakan politik dalam menciptakan negara kesejahteraan itu tentunya di sana adanya masyarakat yang terlibat. Di sini dalam hal masyarakat yang terlibat itu bagaimana peran dunia politik atau dalam hal ini para elit politik untuk bisa menciptakan adanya rasa kesejahteraan ataupun adanya keadilan untuk itu tadi yang namanya politik kebijakan. Lalu seperti yang kita ketahui bahwa politik kebijakan itu merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bersama. Dan dari hal tersebut kebijakan politik adalah segala sesuatu hasil keputusan baik berupa dalam sistem. Kebijakan selalu berhubungan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat melalui instrumen-instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah berupa hukum, pelayanan, transfer dana, pajak, lalu adanya anggaran-anggaran serta memiliki arahan-arahan yang bersifat otoritatif untuk melaksanakan tindakan-tindakan pemerintahan di dalam yurisdiksi yang bersifat nasional, regional maupun lokal. Lalu kebijakan publik itu dipandang sebagai respons sistem politik terhadap tuntutan yang muncul dari lingkungannya. Oleh karena itu, dalam sebuah politik kebijakan itu tentu adanya teori yang mendasari untuk digunakan dalam hal ini untuk menganalisa segala perubahan dalam suatu sistem politik yang kemudian akan menghasilkan kebijakan yang berbeda. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa sistem politik memuat mengenai kepentingan umum, namun tentunya tidak secara mendetail. Sistem politik dalam hal ini tentunya itu ada kaitannya atau berhubungan dalam masyarakat, karena ini semua berujung pada kehidupan negara yang sejahtera. Lalu membicarakan kebijakan pemerintah tentu tidak terlepas dari apa sebenarnya peran pemerintah yang diamanatkan negara untuk rakyatnya. Pemerintah yang adalah instrumen negara yang ditugaskan untuk melaksanakan pemerintahan sesuai dengan konstitusi negara. Maka itu pemerintah disebut juga sebagai penyelenggara negara dan harus mengawal dan melaksanakan ideologi negara. Lalu dari hal tersebut peran pemerintah terkait dengan politik kebijakan dalam mewujudkan negara yang sejahtera, tentunya tugas pemerintah itu di mana dia sebagai administrator pemerintah, pembangunan maupun administrator kemasyarakatan. Dan dalam penyelenggaraan sistem tersebut pemerintah harus menjalankannya dengan baik, tertib, prosedur, jujur dan adil serta secara efektif dan efisien, dan mengajak dan berperan sertanya masyarakat secara luas. Oleh karena itu dari hal tersebut adanya sistem penyelenggaraan pemerintah dalam mewujudkan negara yang sejahtera. Kemudian terkait dengan
kebijakan politik atau politik kebijakan dalam mewujudkan negara yang sejahtera, di sini kebijakan pemerintah itu adalah suatu bentuk kebijakan publik, karena pemerintah adalah lembaga negara yang diberikan kewenangannya luas oleh konstitusi untuk membuat kebijakan dalam menyelenggarakan negara sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Lalu adanya kebijakan publik tersebut, lalu adanya politik kebijakan itu sebagai suatu kebijakan pemerintah yang dimana itu merupakan suatu keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik ataupun pemerintah. Kebijakan pemerintah yang sebagai suatu keputusan yang mengikat publik maka haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat yang banyak. Fokus utama kebijakan pemerintah, terutama dalam negara modern, adalah pelayanan publik yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Kemudian lalu dari kebijakan politik kebijakan yang dimana merujuk pada sebuah negara kesejahteraan, di sini kita ingin kaitkan dengan adanya isu keterlambatan dana bansos atau bantuan sosial terhadap korban COVID-19 ini, di mana dalam hal ini ada sedikit argumen yang berbeda dari setiap menteri, yang dimana ada yang mengatakan bahwa untuk yang sudah menerima BLT itu tidak usah mendapatkan bantuan sembako terkait dengan kasus COVID-19 atau masalah virus corona ini. Namun dari sisi lain ada beberapa menteri yang mengatakan bahwa semuanya wajib menerima hal tersebut, wajib menerima dana bantuan atau sembako ataupun berupa uang tunai dari pemerintah. Nah, dari hal tersebut adanya isu bahwa adanya keterlambatan bansos atau dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Nah, hal tersebut tidak bisa dipungkiri, mungkin saja terkait dengan dana tersebut. Tentunya dana itu bukanlah jumlah sedikit, sangat banyak untuk membantu para korban COVID-19 ini. Yang kita takutkan saja di saat-saat situasi seperti ini mungkin ada pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu yang mengambil kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi untuk memakan uang yang sebenarnya untuk diberikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, sehingga adanya isu dari pihak lain bahwa pemerintah sendiri sudah mengatakan bahwa tentunya dana bantuan berupa uang ataupun sembako akan diberikan kepada masyarakat. Namun ada isu bahwa keterlambatan dana bantuan itu yang diberikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan. Nah, otomatis di sini terkait dengan isu tersebut diharapkan pemerintah harus bisa bekerja lebih keras. Dalam hal ini kita ketahui bahwa siapa tahu saja ada pihak-pihak tertentu yang melakukan tindakan korupsi, dan untuk mengatasi hal tersebut bagaimana usaha pemerintah untuk agar tidak terjadinya hal seperti itu. Dan jika memang itu bisa terjadi atau jika ada pihak yang melakukan hal tindakan korupsi, saya rasa harus diberikan hukuman yang lebih tegas, karena di saat situasi gencang seperti ini bukan saatnya untuk memanfaatkan kesempatan untuk mengambil
hak yang menjadi milik rakyat, apalagi di tengah kasus wabah atau virus corona ini yang kian hari semakin banyak korban dan banyak yang meninggal. Dan dari hal tersebut memang dari beberapa menteri seperti Menteri Sosial maupun Menteri di bidang perhubungan sosial, Menteri Sosial yang mengatakan bahwa sudah tentunya di saat situasi seperti ini pemerintah sudah menyiapkan dana atau sembako untuk masyarakat yang terkena COVID-19 ini, dan akan dikirimkan di setiap daerah. Dan dana itu bukanlah dengan jumlah sedikit, angka yang begitu banyak. Lalu untuk bisa mengantisipasi tidak terjadinya kecurangan dalam hal tersebut, diharapkan pemerintah untuk bisa memperhatikan hal-hal yang bisa saja merugikan masyarakat, dan dana yang diberikan oleh pemerintah diusahakan untuk didapatkan oleh setiap orang, bukan dilihat karena ini sudah menerima BLT atau bantuan sebelumnya itu tidak menerima bantuan sembako. Saya rasa semua masyarakat harus menerima dana bansos atau bantuan dari masyarakat, dari pemerintah, untuk bisa mengantisipasi COVID-19 ini, karena yang terkena virus ini bukan hanya satu orang saja, semua di Indonesia ini hampir masyarakat itu terkena wabah tersebut. Dan dengan adanya kebijakan politik untuk bisa menciptakan negara yang sejahtera, maka diharapkan adanya pemerataan dalam pembagian dana ataupun bantuan sembako kepada masyarakat ataupun dana bantuan sosial. Diharapkan semua itu menerima apa yang menjadi haknya. Ini demi adanya rasa kesejahteraan bagi setiap masyarakat. Baik, terkait dengan hal tersebut, saya rasa itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.